Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Guru Pak Herusino yang selalu kita hormati, dan juga Kang Gofar kepala suku yang selalu top ya setiap saat, alhamdulillah, dan juga semuanya yang tidak kita beda-bedakan, termasuk yang jauh dari Bogor. Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah kita telah dipermudah langkah kaki kita untuk menuju tempat ini di pendopo ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak mendapatkan alangan suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Kemudian salawat dan salam adalah kita sampaikan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan sekarang Bapak Ibu semuanya. Mari kita ingat kembali, jadi kita bermuhasabah, introspeksi diri. Kita judulkan dengan muhasabah, introspeksi diri. Wah, sama Ibu jadi saya juga kelingan ya. Bimbing mahasiswa, ingat ya, kita bersama bimbing mahasiswa di Gunung Kidul ya. Alhamdulillah pernah. Mohon maaf loh Pak, saya berdua loh. Tapi disampaikan untuk apa? Memberikan ilmu pengetahuan ya, dari alhamdulillah ya. Bapak Ibu yang dimaksud Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama, ini kan sudah lebaran, kata tadi sudah lebar. Lebar itu wis rampung. Sudah rampung, sudah selesai, kita berpuasa. Kalau sudah selesai berarti kita terus buka. Buka sudah selesai, sudah puasa kok. Puasanya sudah selesai, kemudian sudah lebaran, setelah lebaran kemudian leburan. Dilebur sih dosa-dosane. Salam-salaman berlebur. Kita lebur misalnya, kemudian dilabur ban putih gitu. Ban putih dilabur berarti bersih seperti sedia kala, seperti bayi baru lahir. Nah, harapannya seperti itu. Setelah itu liburan. Nah, sekarang ini liburan. Alhamdulillah kita bertemu bersama-sama dengan teman-teman yang dulu, sehingga kita mengenal kembali masa lalu yang pernah pacaran. Ya, aku yang ngerti wah ya, si A si B di sini ya, tak ada gini kan ada ribut. Ya, alhamdulillah. Nah, aku nanti pacar, alhamdulillah. Saya bersyukur. Alhamdulillah. Gimana? Paling ditolak. Nah, iya, soalnya sering ditolak. Kalau penawaran ditolak ya. Jebulane orang kaya. Alhamdulillah. Disyukur semuanya itu. Nah, disyukuri. Apalagi Mbak Mela. Ya, alil. Ya, Bapak Ibu, kita kembali lagi. Kemudian kita bermuhasabah. Arti muhasabah adalah introspeksi diri. Tengok ke belakang apa yang sudah kita lakukan di hari puasa, bulan puasa kemarin. Nah, bulan puasa. Kita puasa selama 1 bulan. Nah, harapan kita kan la'alakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang takwa. Nah, pertanyaannya sekarang, sudah jadi orang yang takwa belum, Bu? Bapak Ibu, kira-kira sudah jadi orang yang takwa? Nah, orang takwa itu adalah orang yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua larangan-larangan Subhanahu wa taala. Sudahkah kita menjalankan semua perintahnya? Berusaha, berarti belum. Nah, sudahkah bisa meninggalkan semua larangannya? Belum. Berarti sudah termasuk orang yang takwa belum? Oh, ya wis. Saya ingin nyocokin namanya introspeksi diri ya. Semoga kita bisa. Kemudian kalau kita supaya bisa diterima puasanya, ya, berarti kita tidak batal puasanya. Nek batal puasa diterima nggak puasanya? Nggak diterima. Berarti harus tidak batal puasanya. Selain itu juga kita harus tidak batal pahalanya. Kalau puasanya tidak batal berarti diterima. Tetapi ketika kita tidak dapat pahala, rugi nggak? Ya rugi. Ya, harusnya kita itu puasanya tidak batal, kemudian termasuk pahalanya juga tidak batal, tetap kita dapatkan. Itulah puasa yang sebenarnya, supaya kita menjadi la'alakum tattaqun. Nah,
Sekarang introspeksi diri. Yang membatalkan puasa sudah hafal semuanya, makan minum sengaja, mutar sengaja, hubungan suami istri kalau di siang hari itu pun juga batal ya. Nek dengan suaminya atau istrinya orang lain batal nggak kira-kira? Nah, itu kalau dengan suami di siang hari, istri dan suami kita sama-sama sudah resmi di siang hari kan batal. Nah di malam hari kan tidak batal puasanya, nggak batal. Tapi kalau di siang hari itu kan nanti ya batalkan dengan istrinya loh ya. Tapi kan dengan istri orang lain batal nggak? Nah, dengan orang yang belum punya istri haram, batal nggak? Berarti batal. Tapi soalnya gini, kalau orang-orang yang di luar kita itu, contohnya, ketika contoh ya, wala taqrabu zina, kita mendekati zina wiranto, dekati orang itu, ini zina itu, lah, tempat itu. Nah itu kan nggak boleh. Kalau dalam kita ini kan nggak boleh, apalagi muridnya Pak Heru gitu. Nah, jelas nggak boleh, sufi banget beliau itu dan salafi banget. Sampai sini lah ya, alhamdulillah ya. Pak Bupare kalah ya. Alhamdulillah. Nah ini kira-kira kemudian yang batalkan lagi apa lagi? Kalau itu sudah tidak kita lakukan sehingga kita betul-betul tidak batal, termasuk hilang akal juga enggak, kita juga termasuk dalam keadaan sehat, kemudian tidak hubungan layak suami siang hari, kemudian tidak keluar main di siang hari bagi laki-laki, kemudian tidak menstruasi bagi perempuan dan sebagainya, berarti lolos. Berarti kita lolos. Nah, berarti sudah lolos. Lolos toh? Nah, tinggal kita dapat pahala enggak kira-kira? Nah, supaya dapat pahala, hindari semua hal-hal yang memang dilarang dalam agama. Apa contohnya? Di sini saya sebut dengan antik. Antik itu kita singkat antik. Antik itu akal pikir. Maka kendalikan akal pikir Anda. Ketika berpuasa jangan sampai pikirannya merem-merem. Awang poso awan-awan kok bayang enak mangan es teh, muncul es teh, wah seger banget. Akan bayang-bayang ya orang. Wah, bayangnya yang lain-lain itu nggak boleh, yang kira-kira bisa membatalkan puasa. Jadi ini jaga akal pikir kita. Kalau sudah bisa, alhamdulillah nafsu kita. Bisa nggak kita menjaga nafsu kita? Belum tentu loh semua orang bisa menjaga nafsu kita itu. Ya semoga kita termasuk orang yang bisa menjaga nafsu kita. Baik itu nafsu lawamah, nafsu syaitoniyah dan sebagainya. Semoga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lolos yang kedua. Kemudian tubuh kita. Kadang kalau kita itu di sini ya orangnya rapi-rapi dan sebagainya, tubuh kita terjaga. Coba di mall kita sudah menjaga betul, tetapi ada perempuan yang dunglo milio popor tapi ini sak mene dunglo meneh. Aduh, tak awas kayak piye. Nah gitu. Itu termasuk yang indera kita. Kan itu kan harus kita jaga indera kita itu. Jangan sampai kita melihat sesuatu yang tidak baik. Tetapi tergantung pemikiran kita. Bisa juga itu termasuk baik gitu. Baik biar dia. Kadang juga saya di tempat saya itu kan dekat kedung. Kedung tahu ya, sungai. Tempat untuk mandi, tapi di atasnya ada masjid. Saya ada masjid. Pas subuh itu biasanya kan selesai dibacakan hadis semburan dolari. Nah ketika di situ tempat untuk mandi. Jadi ketika kita lari anak-anak lari, kemudian di situ ada orang yang mandi, perempuan yang bukan Islam, tapi non Islam. Nah ketika itu dia kaget karena anak-anak lari do jerit-jerit, kemudian dia kaget pakai anduk pada plotrok. Betul yakin tuh plotrok anduk, kemudian jerit-jerit. Nah saya kan juga ikut lari. Tak kira orang keceblong terus dia kebelebek kopi. Soalnya sebelumnya dulu itu ada 3 orang mati karena Rasulullah. Saya ingat itu, wah ini mereka keceblong meneh iki Pak Layoni. Tak baik, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim ya kan. Lihat itu kan astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Kok rapodo nggon bojoku ya. Alhamdulillah. Nah itu ada yang bilang alhamdulillah. Tapi ada juga yang astagfirullah. Aku ya jelas astagfirullahaladzim. Kata meneh ono. Tapi kalau nggak dilihat mubadir ya katanya. Mubadir astagfirullahaladzim. Itulah sebenarnya indera itu tidak mudah untuk kita pelihara. Jadi harusnya kita bisa memelihara
indera kita termasuk mata kita jangan sampai melihat sesuatu yang tidak baik. Tetapi coba aja, panjenengan sekarang sudah megang HP, banyak yang megang HP. Yang mudah-mudahan itu wong ora megang HP. Karepe janjane arep golek materi-materi sing apik-apik. Tetapi kok muncul mak liram gitu. Oten mboten sing ngoten iki. Mak liram gitu. Lho di internet itu loh. Internet itu kan kita mau lihat, wah kok sesuk ngisi pengajian iki kok tak golek materi sing apik. Kita lihat-lihat tahu tamak. Ana wong kaya ngono kuwi ya. Debedeh itu. Nek ora kuat imane, ambil digoleki. Mesti wis dicari terus. Nek enggak kuat imannya, nek kuat imannya ya wis tak segera dibuka. Tak ganti yang lain apa yang tujuannya. Itulah itu indera kita. Kemudian yang terakhir kolbu, anti kolbu. Kolbu itu juga harus dijaga, jangan sampai, karena termasuk di dalam ini hati kita itu sebenarnya Allah itu akan selalu mengikuti prasangka hambanya. Kalau di sini ada prasangka buruk terjadi suatu keburukan. Tetapi kalau kita berprasangka baik, insya Allah akan terjadi suatu kebaikan. Maka berprasangka baiklah panjenengan semuanya. Allahumma amin. Soalnya sudah dilebur dosa-dosanya, moga-moga nanti dosa kabeh. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ini baru pembukaan loh ya. Nanti sampai maghrib. Enggak apa-apa. Wah ini sejak lingkungan lari ya. Kemudian akan kita terangkan tentang muhasabah ini, dan kita di bulan Syawal ya. Syawal itu artinya kan peningkatan. Apa yang kita tingkatkan sebenarnya? Apa yang kita tingkatkan? Syawal itu kan peningkatan. Yang harus kita tingkatkan sebenarnya hanya dua. Satu yaitu hablu minallah, dan dua adalah hablu minanas. Hablu minallah itu yang langsung hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara siapapun, yaitu yang langsung vertikal. Yang horizontal yaitu hablu minanas, hubungan kita sama manusia. Semuanya perlu kita tingkatkan, kita jalin dengan sebaik-baiknya. Itu kalau kita di dalam bulan Syawal berarti meningkatkan apa? Hablu minallah dan meningkatkan hablu minanas. Insya Allah hidup kita akan sejahtera bahagia, selalu ketawa ketemu siapapun, kecuali ketemu yang lain. Ketemu binatang juga ketawa. Ya ketawanya ya kita kepada sesama manusia, insya Allah. Ya itu akan merupakan suatu ibadah bagi kita semuanya. Mari kita sama-sama coba kita introspeksi diri, kita puncai sekarang hablu minallah, hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Contohnya apa Pak? Hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Salat. Hablu minallah. Pak Agus sing baru karo aku. Hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yaitu salah satunya salat. Puasa yang baru saja kita kerjakan ini langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Salat juga tidak boleh diwakilkan. Ada kok yang nanti aja, ayo salat. Wes aku salat masih. Ya gitu. Nah, tetap kita harus menjalankan ibadah salat sesuai dengan kewajiban kita. Nah, itu. Ini yang tidak mesti diwakilkan langsung. As-sholatu mi'rajul mukminin. Salat itulah mi'rajnya orang-orang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang biasa sholat, biasa menghadap Allah, yang tidak biasa sholat, tidak pernah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, kalau orang yang tidak pernah sholat, ini aja perjanjian dari Rasulullah SAW. Aladulladzi bainana wa baina sholati faman tarakaha faqad kafara. Rawahu Ahmad, Tirmidzi wa Nasa'i. Perjanjian kita sebagai orang muslim dengan orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat adalah termasuk orang yang kafir. Naudzubillahi min dzalik. Yang orang kafir adalah ma'adahu minanar, tempat duduknya di atas api neraka. Bagaimana? Ini Nusewu, pernahkah kita meninggalkan sholat? Nusewu saya tanya, pernahkah panjenengan meninggalkan sholat? Dan sekarang kalau sudah dewasa, kalau sudah kecil kan nggak akan dihitung. Setelah dewasa ini, pernahkah sekali meninggalkan sholat? Ada yang pernah? Yang perempuan sering. Oh, perempuan sering. Nah, kalau meninggalkan, jelas panjenengan itu pernah meninggalkan sholat. Setelah dewasa meninggalkan sholat. Ketika menstruasi, melahirkan, ya toh, meninggalkan sholat. Nah sekarang ini yang dikatakan seperti ini adalah orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan di luar nifas dan haid. Nah itu. Pernahkah kita termasuk yang laki-laki pernah nggak meninggalkan sholat? Ya musafir, namun munafik kan tidak meninggalkan sholat, tetap sholat itu hanya boleh di jamaah. Nah sekarang saya menanyakan, ya benarkah kita pernah meninggalkan sekali sholat? Pernah? Belum. Betul sholat terus tidak dulu. Ya. Panjenengan Pak? Sakit atau enggak sholat?
Tapi nek jenengan sholat itu wajib tuh, wajib. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Berarti pernah nggak meninggalkan sholat? Saya kira pernah, walaupun sekali mesti pernah menjalankan, tidak menjalankan ibadah. Seandainya pernah meninggalkan sholat, di situ kan ada hukumannya disebut dengan kafir. Ya, kalau orang kafir berarti ma'atahu minanar. Bahkan disebutkan akan digigit ular sujaul akro, ular yang panjangnya sepanjang manusia berjalan kaki selama 1 bulan tidak pernah berhenti. Berarti panjang banget gitu. Ya, iso nak wait 1 bulan tidak berhenti di jalan. Enggak, dia jalan berbulan-bulan bisa tekan Bogor sana. Jauh banget itu. Jadi panjang banget. Kemudian besarnya sebesar leher unta. Sekali menggigit orang yang tidak pernah sholat, sekali aja nggak sholat, digigit sekali, dia akan kesakitan ngerang-ngerang selama 70.000 tahun di alam barzah. Lama banget. Ini kalau pernah. Tetapi jangan khawatir yang pernah meninggalkan sholat, ada solusinya sebenarnya. Solusinya apa? Solusinya adalah Rasulullah SAW, kalau memang pernah Anda belum pernah meninggalkan sholat walaupun sekali, supaya tidak digigit ular sujaul akro, panjenengan harus sholat tobat. Sholat tobat 2 rakaat. Niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kemudian 2 rakaat, salam pertama, salam kedua, kemudian berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diampuni dosa-dosanya, termasuk yang meninggalkan sholat tadi, supaya tidak digigit ular sujaul akro dan tidak digelapkan alat kuburnya. Nah, maka ada doanya, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi taubatan abdi dzalimin la yamliku nafsihi wala dzurun wala nafan wala nusuran la haula wala quwata illa billah. Sudah apa ibu-ibu? Yang depan sudah astaghfirullahaladzim. Bapak-bapak juga sudah apa? Yang belakang la haula wala quwata illa billah. Harusnya ini dikerjakan, kan Rasulullah selalu mengerjakan sholat tobat sampai sikilnya do meletek. Sampai Siti Aisyah menanyakan, ya Rasulullah kan sudah diampuni dosa-dosa, kenapa sampai meletak-meletak? Saya kan ingatlah bahwa kapan kita akan mati. Malah kita, kenapa kok pertanyaan kapan kita mati? Nah, kalau kita mati kan kita tidak tahu kapan. Nah, sewaktu-waktu kita akan dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita sudah bertobat kepada Allah? Nah, saya sebagai seorang saudara yang baik harus memberikan contoh kepada umat saya. Berarti saya harus menjalankan Rasulullah saja menjalankan sholat tobat. Kalau kita tidak, berarti dolim nggak kira-kira? Dolim berarti orang Rasulullah aja sholat tobat berulang-ulang, kita kok enggak? Berarti menganggap bahwa kita itu lebih hebat daripada Rasulullah SAW. Kira-kira lebih hebat enggak? Enggak kan? Nah, kenapa belum? Sekarang saya tanya, sudahkah ada yang sholat tobat? Sudah. Ada yang belum pernah sholat tobat? Menang wae nek ngono. Ada yang pernah, ada yang belum. Dan semoga yang namanya sholat tobat itu setiap hari harus dikerjakan sebenarnya. Karena setiap langkah panjenengan bisa juga akan berbuat dosa, kita nggak tahu. Dosa dia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa juga. Makanya mari kita sama-sama diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap malam kita supaya bangun untuk sholat tobat. Semoga diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Ya nggak ngamini nggak diampuni Allah. Mohon ya supaya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah baru muhasabah untuk introspeksi diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sholat. Nah, sholat. Kemudian sholat itu mestinya sholat itu kan mestinya jamaah. Ini kadang ada juga yang tidak mau jamaah ada. Kemudian kalau sholat juga ada imam, ada makmum. Sholat itu juga ada kadang yang masbuk, ada yang tidak. Nah, kalau sekarang ya ketika sholat ini termasuk fikih Pak Satibi pada waktu Pak Satibi ya, saya ingat ya Satibi. Ketika sholat ada yang sudah sholat seperti ini. Kemudian Anda datang, kemudian Anda langsung di sampingnya mau jadi makmum atau enggak jadi makmum lebih bagus jadi makmum bermaksud dulu. Wah, ini harus jadi makmum. Di kanannya atau di kirinya? Sing benar. Di kanannya atau di kirinya? Kiri. Kanan. Pas Gofar kiri dewe. Ya betul, kanan. Kemudian kalau umpamanya jamaahnya kan sudah banyak, berarti tetap harus tinggal di sini saja. Kanan kiri seperti itu. Tetapi ada juga yang dulu di Masjid Sudirman sini, sini ya. Di Sudirman saya kemudian pas menjemput anak saya. Ketika itu ada orang yang sholat di masjid itu satu orang sendiri ini.
kemudian anak SMA, kemudian saya datang, kemudian saya dederi, kemudian saya jawil di pundaknya. Tekan harus jawil tuh. Apa nih? Aku harus melu, enggak tuh, tetap harus dijawil. Tek, jawilnya nggak usah keras-keras, pelan saja. Dan saya jawil, tek langsung dia. Enten apa ya Pak? Itu betul jadi enten apa ya Pak? Duh, lah kalau dia sudah jadi imam jenengan nih. Aku lo tidak tahu jadi imam kok. Jenengan mawon Pak, jenengan mawon. Wah ya wis aku jadi imam. Lo jadi imam, saiki jenengan negeri mboten kula teng wingi mawon. Lah napa? Lah kula tes SMA ya. Ya orang kudu SMA waktu napa-napa penting sudah balik ya harus di sini. Nah kemudian akhirnya alhamdulillah dia jenengan di sini saja untuk jadi makmum saya, ikuti apa yang saya lakukan. Oke, Pak. Nanti kalau ada orang yang jawil jenengan mundur itu. Harusnya seperti itu, jadi dari kanan kiri terus gitu. Oh siap ya. Allahu Akbar. Rampung. Kemudian saya sudah selesai sampai 4 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang itu masih bergeget di sini. Terus kemudian di sini banyak banget orangnya. Mas, jenengan mau dijawil ora? Nggih dijawil. Aku ora mundur, alali. Ya wis nek lali gitu, alali. Lali pun mboten saged mundur ya apa-apa. Terus kok takon di sini yang belakangnya. Pak, jenengan mau dijawil kali Mas? Nggih dijawil. Nggih dijawil. Kalau jawil ngeten iki Pak ngeten iki, Pak. Kalau jawil ping pindho ngeten mrene. Ping telu aslu wae ngeten burine. Akhirnya setelah kita salam, imamnya dadi loro. Loro toh? Saya sampai dilihat imamnya 2, makmumnya banyak banget. Nah ini yang tidak benar. Ternyata saya tanya, Mas, jenengan itu orang tahu ngaji? Boten. Lah kemana saja? Saya les kalau dari Senin, Selasa satu les Gama Eksata, fisika. Lalu kemudian kalau Rabu Kamis, kulon ada les yang lain lagi Pak. Nah kalau cuma Sabtu pramuka dan yang lain-lain nggak bisa, jadi nggak pernah ngaji. Nah ini kalau nanti punya anak cucu kita itu paling tidak supaya ngaji gitu, jadi supaya nanti menjadi orang yang pintar, jadi tahu tentang fikih agama, tentang sholat dan sebagainya. Saya kira mungkin itu. Kemudian langsung termasuk puasa juga. Puasa itu kan termasuk hablum minallah, langsung pada subhanallah yang harus kita kerjakan. Nah, untuk meningkatkan puasanya setelah puasa Ramadan ini, apa yang harus kita kerjakan? Puasa sunnah. Puasa sunnah di bulan Syawal 6 hari, gitu 6 hari. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Nah, kemudian didahulukan yang mana kira-kira? Utangnya dulu. Ada yang punya utang enggak? Enggak ada ya? Ya. Ora. Terus kemudian kalau ada anak kita yang tanya, masih aktif, kemudian punya hutang 6, berarti hutangnya dulu kira-kira, ini pertanyaannya ada tanya anak, hutangnya dulu atau puasa wajibnya dulu yang dikerjakan? Hah? Harusnya ya? Nah, bukannya ya nyaur dulu, memang kita nyaur dulu, yang wajib dulu baru yang sunnah, karena nanti ketika kita dipanggil sewaktu-waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih punya hutang. Ya, jangan sampai kita masih punya hutang. Jadi kita lunasi hutang dulu, baru kita sunnah. Sunnah itu waktunya 1 bulan, masih hanya 6 hari saja. 6 hari. Ayat biar bingung nih. Wajib dulu apa jangan hutang dulu? Nah, otomatis wajib dan nyaur hutang. Nek sawah tetap nanti sunnahnya. Jadi baru sunnah setelah nyaur hutang gitu ya. Soalnya banyak orang yang nyawal dulu baru ya. Soalnya ada yang mohon maaf ya, dia itu maksudnya 1 bulan dia 2 minggu. Ya bisa juga seperti itu. Dia mendahulukan nyawal karena waktu membayar hutang itu setahun, waktu nyawalnya hanya. Nah supaya tidak hilang, ya tidak hilang gitu. Itu kan terkecualian, ya. Tetapi tidak semua seperti itu, hanya 1001. Ya saya kira itu anak. Ya saya kira itu berarti tetap puasa. Mari kita nanti kita tetap berpuasa 6 hari. Dimulai dari kapan? Pak Agus sudah dapat 4 hari, alhamdulillah. Ibu sudah dapat berapa hari? 2. Pak Lumar mesti sudah selesai. Aku kelas suku kok. Kelas suku udah selesai. Nek kita ini yang lain-lain memang nggak sengaja nggak puasa hari ini. Soalnya nanti nek puasa dumeli mela, dumeli mela, nggak mau makan, malu mela.
Jadi maka jangan sampai kita tidak berpuasa, harus tidak berpuasa memang hari ini. Itu menurut beliau, soalnya di WA, nak puasa awas lu, marah-marahi, lah ya enggak, jelas nanti mau makan bersama kok, itu alhamdulillah. Nah kemudian setelah itu juga, ini kan yang hablum minallah, yang hablum minanas, kita harus memperbaiki, yaitu tentang hubungan kita sama manusia. Yang jelas, watta'awanu wal birri wat taqwa, wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan wa taqwa. Saling tolong kamu dalam hal kebaikan dan takwa. Dan janganlah kamu saling tolong dalam hal perbuatan buruk dan dusta. Wa taqwa, dan bertakwa kepada Allah. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Jelas nih jadi. Jadi supaya kita saling menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Ini termasuk hal teman-teman. Kemudian juga ini hikmah dari sawalan ini untuk hablum minanas. Yang kedua adalah supaya kita mempererat tali persaudaraan dengan bersilaturahmi. Sekarang ini sudah bersilaturahmi. Yang ketiga, kita supaya wattawassaw bil haq wattawassaw bis sabr, supaya kita saling nasihat menasihati, mengingatkan di antara kita, supaya apa? Supaya kita tetap menjadi orang yang betul-betul kerakat persaudaraan kita. Allahumma amin. Kemudian yang terakhir, karena sudah diadungi doa, ya, kalau gini berarti sudah selesai. Amin. Makanya tak suruh kasih kode, nanti kode ya. Iya, yang terakhir, kita selain silaturahmi tadi, kita harus saling memaafkan di antara kita. Pernah nggak kita punya salah? Pernah. Sudah minta maaf belum? Nah, di sini saya juga akan minta maaf pada, ini mungkin ada yang di kelas Q dulu ya. Kelas Q ada nggak? Ya, Rama ya sudah minta maaf. Nah ini dulu ya. Ini kan nyusewu. Ini kita saling maaf di antara kita. Pernah juga kita semuanya mungkin pada waktu kita SMA, man itu punya kekurangan dan kesalahan. Hari inilah kita hari yang baik. Mari kita saling memaafkan di antara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Taqabbal minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga betul-betul Allah itu juga menerima amal ibadah kita, termasuk puasa kita selama 1 bulan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ya, kita betul harus saling memaafkan. Dan tidak mudah, Pak. Untuk memaafkan kan tidak mudah. Untuk memaafkan seseorang juga tidak mudah, apalagi perempuan. Terus sulit. Karena di tempat saya itu ada pengajian. Di rumah saya pengajian. Kakaknya dan adiknya. Adiknya punya 6 anak kecil-kecil. Mbak Yuni rantu anak gabung. Nah, ketika itu nyun sewu, ketika ngaji, anaknya ngerondol di tempat saya itu sampai ini Mbak Kis nih, siapa sing Mbak Yuni yang punya nggak punya anak itu. Terus kemudian, wah mas sopo penyanyangan. Lah ibu untuk apa gue anakku, bang aku kan rantu anak gabung. Wah, tapi rame itu betul dan rame gelut. Ya Allah, berarti untuk mendamaikan harus 3 tahun Pak, harus mendamaikan. Tapi yuk tidak ngaji, akhirnya ngaji salaman, tekan dari Mbak Yuni Indo. Ini itu betul-betul terjadi itu. Terus tak tanya Bu, jangan tekan dari Mbak Yuni kok Indo. Ayo aku nomor salah kok. Anakku kok dilek-lek kiri kok. Waduh, itu kan. Nek jenengan kurun nek disalami, kurun sesuk teko siki. Dek teko siki bar niku Mbak Yuni. Salaman tekan ngene aja Indo genti. Aduh ya Allah, paling angel banget to ndameke ke wong yang. Terus jenengan mangke kentun nggih, nggih terus Keri terus bar niku kandhani. Bu, niki kok kabeh kok angel banget ndameke niku pripun? Lagi kau teko sike ya kan jenengan sesuk teko sike ya tetep angel kaya ngoten niku. Sesuk nek bodoh, terus adik niku Pak. Jing nek bodoh jenengan tak jak tegene mriko nggih. Kenapa? Agak ada ujung jalur ngapura. Asing nembung jenengan, kalau sing dosa sinten? Aku ora dosa. Mangke bapak nggih, nggih kula. Kula mriko tak ampiri. Bu, monggo anake jejak kabeh to mriko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaraku waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngerti adile bapak musuhku teko. Kaget iku, mak tatap musuhe teko. Pun boten sah bingung Bu, pun lenggah saniki lenggah. Bar lenggah kabeh, tarik-tarik alhamdulillah. Menang kabeh toko bisu. Ah kok ora ono sing keruruan menang kabeh. Terus kula ngono, Bu, mbok dombe pedange niku mun disaosi ora dombe. Ah sing duwe awake kok kon ngombe ngene. Kono krungu, piye? Ora tak tawake anakmu wis ngukupi apa-apa lho. Anake niku ngukupi kabeh lodonge dontek kabeh. Ya Allah, iki piye lar damek ya aku kok. Terus bareng wis pun enggak meneng kabeh. Bareng kabeh luwih jawab, Pak pamit gue bari sak durunge pamit jenengan salaman sih terus takon salaman terus salaman niki sing
Napa salaman terus sing adik ini ku tangan iki ngono kok mat-mat iki ngemek-ngemek ngene iki. Ngepuk-puk iki. Jalur ngapura yo padha-padha. Jalur ngapura yo tau digambar ngene iki. Aku nganti niku ngeten niku. Ya Allah, kula niku ngeten iki nganti kula netes-netes iki. Ya Allah, aku ya melu nangis. Betul-betul terjadi itu. Wah, alhamdulillah setelah selesai wis salam-salaman kan alhamdulillah langsung dia balik. Anak saya anak mlebu sih tanam jejer-jejer. Langsung dia mlebu tak kira ngopo. Lah kuwi ngedumi 10.000 alhamdulillah. Oh, Mbak Ibu aku disahur kok seneng banget gambar kuwi kula nyerah. Terbut guru, mentas saat ini kalih keluargane, kalih adik-adike, kalih ponakane kabeh iso damai. Seneng piye? Lho, lha pripun 60.000 Sudah nanti kita mau kan sudah musik putih nanti kita mau 10 ping 6 dan sudah astagfirullah. Ternyata keikhlasan sulit mendamaikan orang itu tidak mudah. Akhirnya alhamdulillah setelah pengajian kan pray pas 2 bulan berikutnya dia datang wis salaman-salaman ampun alhamdulillah damai tenan ini saiki damai tenan wis sekarang saya dah seto nih belum lama ini dah seto alhamdulillah dua-duanya seto berurutan alhamdulillah berarti Husnul Khotimah wis damai gitu Allahumma amin. Dan bojone jelas gabung mau bojone mualaf itu kebetulan juga punya anak, nggak punya mualaf seperti itu. Kemudian ikut pengajian saya, kebetulan tak takoni, Pak, sinten siki saya umure pun 80 kurang siji, digenepi saya esuk turun. Ah berarti esuk langsung meninggal tabrakan. Aku sudah kayak ngomong Pak Dumulung genep-genepi akhirnya malah mati. Itu betul-betul terjadi itu. Betul-betul terjadi orang di desa saya. Ya, semoga itu semua apa yang saya katakan yang kita utarakan semoga bisa menjadi suri teladan yang baik karena apa? Di situ adalah banyak contoh-contoh yang memang seharusnya kita contoh yang baik itu. Nah, saya kira mungkin itu yang kita sampaikan dan saya mohon maaf jika ada kurang kesalahan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama karena sudah tengkerucuk kita mau berdoa. Ya, mari kita sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka as-sami'ul qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma immanan ta'iman wa amalan sholihan wa rizqan halalan thayyiban wa ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina hiyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'da mautina. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'funi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'funi. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'funi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Anda saya kira mungkin itu yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang kesalahan dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.